Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agenda kita pada pagi ini insyaallah kita akan berkunjung ke beberapa tempat tadi, ya, tempat-tempat yang memang sangat bersejarah di kota Madinah ini, yang mungkin kita pernah belajar sejarah dari buku-buku lewat bacaan, mungkin kita pernah belajar sejarah dari ceramah-ceramah, akan tetapi pada hari ini insyaallah kita akan mempelajari sejarah langsung dari tempatnya, ya, langsung dari tempatnya tersebut, ya. Yang mudah-mudahan, ya, pada perjalanan kali ini kita bisa mendapatkan pelajaran, bisa menambah wawasan, bisa menjadikan sejarah-sejarah tersebut suatu hal yang bisa berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kitanya. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tempat yang pertama kali kita akan kunjungi ini adalah tempat yang disebut dengan Masjid Quba, ya, yang merupakan masjid yang mempunyai keutamaan di kota Madinah ini. Masjid, ya, yang memang menjadi sejarah, tempat yang paling bersejarah di kota Madinah ini, ya. Karena masjid ini yang insyaallah kita akan kunjungi, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Masjid Quba yang insyaallah kita akan kunjungi ini adalah merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sebelum, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi, beliau membangun Masjid Quba terlebih dahulu. Dan masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam, yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Masjid Quba, ya. Dan Masjid Quba ini adalah merupakan masjid, ya, sekali lagi, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah ini, ketika beliau selesai melaksanakan atau selesai mengadakan perjalanan yang sangat jauh dari kota Mekah ke kota Madinah, perjalanan yang disebut dengan perjalanan hijrah, ya, beliau sampai di kota Madinah ini, dan yang pertama kali beliau pikirkan, yang pertama kali beliau konsentrasikan adalah membangun masjid. Dan ketika beliau sampai di kota Madinah ini, ya, yang pertama kali beliau kerjakan adalah membangun masjid yang disebut dengan Masjid Quba, yang berada di perkampungan Bani Auf, ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ini, beliau bersinggah di suatu perkampungan yang disebut dengan perkampungan Bani Auf, dan beliau pun, ya, menjadikan tempat tinggal yang sementara di rumah salah seorang sahabat yang mulia bernama Ayyub Al-Ansari, ya, di mana disebutkan, ya, di dalam suatu riwayat, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tempat sahabat yang mulia ini sebagai suatu tempat tinggalnya, ya. Akan tetapi beliau di awalnya tersebut ditempatkan karena memang rumah dari seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini itu ada dua lantai, ya, lantai 1 dan lantai 2, ya. Para jamaah di sebelah kiri kita ini yang disebut dengan Masjid Bilal bin Rabah, ya, Masjid Bilal bin Rabah. Nah, sebelah kiri kita ini, nah, ini sebelah Masjid Bilal bin Rabah, ya. Jadi di atasnya masjid, di bawahnya itu pasar-pasar, ya, yang mau beli gamis-gamis perempuan, ya, abaya-abaya, di situ tempatnya, tempat murahnya, paling murah di situ, ya. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di suatu perkampungan Bani Auf, ya, beliau menjadikan tempat tinggal sementara di rumah salah seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari, ya, yang kemudian, ya, tadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ditempatkan di lantai bawah, ya, diletakkan di lantai atas, ya, diletakkan di lantai yang bawah, ya, di lantai yang bawah. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari dan keluarganya tersebut ada di lantai yang kedua, ya. Kemudian karena memang Abu Ayyub Al-Ansari merasa suatu tidak enak, ya, karena tidak mungkin, ya, dia menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah sementara dia berada di atasnya, dan kaki beliau itu berada di atas kepalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, ditempatkan di lantai yang kedua, ya, di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan yang pertama kali beliau pikirkan ketika beliau sampai di kota Madinah ini adalah membangun masjid. Dan pertama kali yang beliau kerjakan ketika beliau sampai dalam perjalanan hijrah tersebut adalah membangun masjid. Dan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Masjid Quba. Dan mengenai Masjid Quba ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan masjid yang memang disunahkan bagi mereka-mereka yang ada di kota Madinah ini untuk mengunjunginya. Karena memang, ya, sunnah ini telah datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataan beliau, baik dari perbuatan beliau, maupun dari persetujuan beliau, ya. Dari perkataan beliau, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan banyak sekali keutamaan tentang orang yang mengunjungi Masjid Quba, ya. Di antaranya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba wa shalla rak'ataini kana lahu ajrun ka ajril umrati, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dari rumahnya dia bersuci, ya, kemudian dia datang ke Masjid Quba, salat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Selain perkataan beliau pun, ya, menunjukkan terhadap perilaku beliau, terhadap perbuatan beliau, ya, yang menunjukkan bahwasanya berkunjung ke Masjid Quba ini adalah merupakan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam suatu hadis, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yazuru Quba asyian aw raqiban kulla sabtin. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengunjungi Masjid Quba, baik dalam keadaan berjalan kaki maupun dalam keadaan berkendara setiap hari Sabtu, ya. Yang dimaksud dengan setiap hari Sabtu ini, menurut sebagian para ulama, yang dimaksud adalah setiap sepekan sekali, ya, kulla sabtin, yaitu setiap sepekan sekali, ya, seminggu sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengunjungi Masjid Quba, ya. Karena Masjid Quba ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan masjid yang mempunyai banyak keutamaan, ya. Di antara keutamaan-keutamaannya tadi telah kita sebutkan. Pertama, bahwasanya masjid ini adalah merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di antara keutamaannya, di mana Masjid Quba ini adalah masjid yang selalu dikunjungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap sepekan sekali, baik dalam keadaan berjalan kaki maupun dalam keadaan berkendara. Dan kemarin telah kita tunjukkan rute, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba tersebut, ya, berjalan kaki kurang lebih 45 menit, ya. Dan di antara keutamaan yang lain dari Masjid Quba ini, bahwa Masjid Quba adalah merupakan masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam surat At-Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttaqin. Masjid
ya, yang dibangun di atas ketakwaan yaitu Masjid Quba ini, engkau lebih baik untuk beribadah di dalamnya ya daripada masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin atau yang disebut dengan Masjid Dirar gitu. Karena di dalamnya ada orang-orang yang senang bersuci dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang senang bersuci. Dan di depan kita sudah terlihat masjid yang megah ya, dengan tiang yang berjumlah 4 berwarna putih, telah disebut dengan Masjid Quba, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ini sebagai masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antara keutamaan yang lainnya dari keutamaan Masjid Quba ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Masjid Quba ini adalah masjid yang apabila seorang tersebut dia berwudu dari rumahnya dan kemudian dia menyengaja untuk datang ke Masjid Quba ini, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadah umroh ya. Jadi Masya Allah ya, keutamaan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi kita. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi, thumma ata Masjid Quba, thumma shalla rak'ataini, kana lahu ajrun ka ajril umrati." Barang siapa yang dia berwudu dari rumahnya, kemudian dia menyengaja untuk datang ke Masjid Quba ini ya, dan salat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala umrah ya. Salat apa niatnya? Salatnya tersebut salat apa saja, salat tahiyatul masjid 2 rakaat boleh, mau salat duha kalian juga boleh 2 rakaat niatnya, mau salat salat mutlak juga boleh 2 rakaat. Yang penting kita salat di sini 2 rakaat ya, dalam keadaan sudah bersuci dari rumahnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan ibadah umroh. Nah, jadi insyaallah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai. Kita akan turun untuk melaksanakan salat 2 rakaat di Masjid Quba ini, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, masjid yang memang dikatakan di dalam surat At-Taubah sebagai masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, masjid yang selalu dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang apabila seorang salat 2 rakaat di dalamnya dalam keadaan sudah berwudu dari rumahnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadah umrah. Ya, kita akan turun untuk salat 2 rakaat di sini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan siap-siap untuk turun. Nanti dimohon kepada jamaah untuk tidak memisahkan diri dari grup. Kita akan tentukan nanti tempat kumpulnya di mana ya. Jadi setelah kita turun nanti insyaallah kita akan menuju Masjid Quba insyaallah. Yang batal tidak perlu khawatir, yang batal nanti di sana ada tempat wudhu. Kalau ada yang sudah batal, insyaallah di sana ada tempat wudhunya ya. Kita akan siap-siap untuk parkir bis terlebih dahulu. Barakallahu fikum.